بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ikhwan fi din rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang berpegang teguh dengan sunnah walaupun ditimpa atau diterpa fitnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, telah kita gambarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita akan munculnya berbagai macam fitnah dengan makna yang luas di tengah-tengah umat ini. Dan fitnah tersebut sifatnya seperti yang diserupakan oleh Umar radhiyallahu anhu, ibarat amwajul bahr, ombak-ombak di lautan. Dan semakin hari semakin banyak, seperti Nabi katakan bahwa tiada suatu waktu kecuali yang berikutnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya dan mengajari seseorang untuk berlindung darinya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuk dilindungi daripada fitnah tersebut. Sebagaimana yang kita jelaskan pula bahwa fitnah ini bisa berwujud fitnah syubhat dan bisa pula berwujud fitnah syahwat. Kedua-duanya akan merubah seseorang dari orang yang bertakwa menjadi orang yang fasik, dari seorang muslim bisa menjadi munafik, bahkan bisa menjadi kafir karena fitnah syahwat ataupun syubhat. Ikhwan fillah rahimakumullah, untuk itu sebagai lanjutan pembahasan tersebut, bagaimana tuntunan syariat agar kita bisa selamat dari berbagai fitnah tersebut. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengenali fitnah-fitnah tersebut. Harus mengetahui fitnah-fitnah tersebut. Jangan sampai kita tidak tahu seperti apa fitnah itu, bentuknya, wujudnya, gambarannya. Kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita bisa terjerumus padanya dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan, saya tidak mau larut dalam fitnah. Maksudnya tidak mau bicara tentang apa itu fitnah, seperti apa, mengetahui syubhat-syubhat. Ini adalah kata-kata yang tidak benar. Jangan pula seperti orang yang mengatakan kita tidak perlu belajar fitnah, nanti juga datang sendiri pengetahuannya. Tidak. Justru kita sangat perlu untuk mempelajari apa itu fitnah, seperti apa dan bagaimana, agar kita bisa menghindari. Bagaimana seseorang akan menghindari sesuatu sementara dia tidak tahu sesuatu itu. Oleh karenanya, dulu sahabat Nabi Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat yang paling tahu tentang fitnah.
atau termasuk yang paling tahu tentang fitnah. Sehingga Umar radhiyallahu anhu pun bertanya kepada Hudzaifah, bagaimana beliau? Kok bisa seperti itu? Karena beliau memang mempelajari dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau selamat dan menjadi sebab selamatnya orang-orang. Kata beliau, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal-amal saleh. Namun aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang asyarr, kejelekan-kejelekan. Kenapa? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Makhafata an yudrikani. Karena aku takut kejelekan itu menimpa aku. Sehingga perlu dipelajari supaya tidak menimpa diri kita. Dari situlah seorang penyair mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif al khaira min asy-syarri yaqa' fihi. Aku mengetahui suatu kejelekan, mengenali suatu kejelekan, bisa mengidentifikasi suatu kejelekan. La li syarri, bukan untuk aku lakukan kejelekan-kejelekan itu, lakin litawaqqihi, tapi untuk kuhindari. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kebaikan dari kejelekan, yakni tidak bisa membedakan antara keduanya, dia pun akan terjatuh dalam kejelekan-kejelekan. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu merupakan tuntunan sahabat. Bahkan kalau kita melihat Allah Azza wa Jal sudah menjelaskan hal ini. Pentingnya kita mengetahui hal-hal yang jelek untuk menjauhinya, mengenali hal-hal yang jelek untuk menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Allah berfirman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan dengan rinci ayat-ayat supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat. Maka Allah jelaskan tentang orang-orang musyrikin dan bagaimana ibadah mereka kepada berhala-berhala. Allah jelaskan tentang iblis dan bagaimana godaan-godaannya. Allah jelaskan tentang orang-orang jahat, orang-orang kafir, orang-orang munafik dalam Al-Quran, supaya kita tahu bagaimana trik-trik mereka dalam menggoda manusia untuk menjerumuskan dalam berbagai fitnah, syubhat ataupun syahwat. Maka kita harus mempelajari. Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri orang Khawarij, ciri-ciri Qadariyah. Beliau menyebutkan ciri-ciri ahli bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu, fa ulaika alladziina samma Allah, fahdharuhum." Kalau kamu melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas, mereka itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat yang ke-7. Suka mengikuti ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang tidak jelas, untuk mereka selewengkan maknanya dengan tafsir-tafsir mereka yang menyeleweng, dan untuk mereka lontarkan di tengah manusia sebagai syubhat, sehingga mereka mengikuti yang sesat.
Maka Nabi katakan, kalau kamu melihat mereka, fahdharuhum, hati-hati dari mereka. Ditahdzir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dari mereka. Fahdharuhum. Fa ulaika alladziina sammallahu fahdharuhum. Hati-hati. Mereka itu yang disebut oleh Allah, maka hati-hatilah. Nah, Nabi memberikan kepada kita ciri-ciri ahli bid'ah, orang-orang yang menyeleweng, para pembawa syubhat, yaitu orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas untuk mereka selewengkan. Begitu pula para ulama, dan sebelum mereka para sahabat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innama tanqudhu al-islamu urwatan idza nasha'a fil jahiliyyati idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al-jahiliyyah. Innama tanqudhu al-islamu urwatan. Islam itu akan pudar sehelai demi sehelai idza nasha'a fil Islam man lam ya'rif al-jahiliyah. Kalau tumbuh di dalam Islam ini orang-orang yang tidak tahu jahiliyah, yakni tidak tahu dan tidak kenal seperti apakah bentuk-bentuk jahiliyah, tidak mengetahui al-fitan dan ahlul fitan, tidak mengetahui seperti apa bentuk-bentuk fitnah-fitnah dan trik-trik ahli fitnah. Tumbuh dalam Islam ini orang yang enggak tahu menau tentang itu, sehingga ketika ada fitnah dia tidak kenal bahwa itu sebagai fitnah. Akhirnya ia pun terseret dalam fitnah. Akhirnya sunnah Nabi sedikit demi sedikit hilang karena bid'ah muncul. Dengan menguatnya bid'ah, maka melemahlah sunnah, sehingga Islam pun pudar sedikit demi sedikit, disebabkan apa yang tadi kita sebutkan, tidak kenal jahiliyah, tidak kenal fitnah. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dan menjelaskan maknanya, bahwa di antara kesempurnaan ilmu adalah seseorang mengetahui yang hak, yang benar, tafsilan, secara rinci, dan mengetahui yang batil secara rinci. Dia tahu yang hak 1, 2 dan seterusnya secara rinci, sehingga dia mengamalkan yang hak sesuai tuntunan Nabi. Dan dia tahu yang batil 1, 2 dan seterusnya secara rinci, sehingga ia bisa menyelamatkan dirinya biiznillah dari kebatilan-kebatilan itu. Karena dia tahu setiap kali datang kebatilan, dia pun paham, hati-hati. Datang syubhat yang seolah-olah kebenaran, dia pun kenal ini syubhat. Nampaknya kata-kata indah, kata-kata baik, tapi ini tidak sesuai syariat, dia pun tinggalkan. Nah, ini orang yang sempurna ilmunya adalah yang mengetahui yang hak dengan rinci dan mengetahui yang batil dengan rinci. Oleh karenanya, ini salah satu langkah yang harus kita tempuh, mengetahui hak dan batil. Yang hak diamalkan, yang batil ditinggalkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan bahwa yang namanya syubhat seolah-olah kecil awalnya, tapi kalau dibiarkan akan menjadi besar. Awalnya samar, maka ulama menjelaskan, kalau kita ikuti ulama akan selamat. Tapi kalau kita tidak mengikuti ulama dan menganggap itu hak,
maka kita akan larut dalam kebatilan itu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Berikutnya, di samping mengenali yang batil, mengenali berbagai macam fitnah, adalah kita berta'awudz minal fitan, minta perlindungan kepada Allah, berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jal mohon perlindungan dari Allah Azza wa Jal dari fitnah-fitnah. Ketika Nabi SAW berceramah dan menggambarkan sesuatu yang dahsyat, Umar radhiyallahu anhu kemudian berdoa di hadapan Rasulullah. Setelah mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, na'udzu billahi min su'il fitan. Aku ridha Allah sebagai Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai rasulku, dan aku berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah. Di hadapan Rasul dia panjatkan doa itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu dengan Rasulullah SAW membenarkan, mendiamkan, maka ini menjadi suatu hal yang disyariatkan kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Dan dalam salat kita diajari setelah tasyahud untuk membaca apa? Na'udzubillah min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari fitnah kehidupan dan kematian, dan jahatnya fitnah al-masihud dajjal. Nabi SAW mengajari kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla daripada agar kita terlindungi dari fitnah-fitnah. Karena kita melihat, kita menyaksikan betapa kuatnya fitnah-fitnah tersebut sehingga menelan banyak korban. Bukan hanya orang-orang awam, bahkan ikhwan yang sudah banyak mempelajari ilmu di majlis-majlis ta'lim, tidak jarang dari mereka yang terseret fitnah, apakah syahwat atau syubhat. Bahkan tullabul ilm, para penuntut ilmu, atau bahasa kita santri-santri di ma'had dan ma'had ahlus sunnah, ternyata tidak sedikit pula dari mereka yang terkena fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat. Bahkan para da'i, sebagian orang yang sudah diustadkan, juga tidak jarang terseret fitnah syahwat ataupun syubhat. Bahkan lebih daripada itu, orang yang sudah dikenal sebagai alim, punya sekian banyak karya tulis, dan bahkan mendapat tazkiyah dari sebagian ahlul ilm, para ulama yang lain, tapi di kemudian hari juga tertimpa fitnah. Bisa jadi syahwat, bisa jadi syubhat. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukankah kita menyaksikan hal yang seperti ini? Kita mengetahui hal yang seperti ini. Lebih-lebih semakin hari semakin kuat fitnah itu dan semakin banyak memakan kurban. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW dan diisyaratkan dan dijelaskan di berbagai haditsnya. Kita melihat secara nyata. Oleh karenanya, kalau bukan karena nikmat dari Allah, perlindungan darinya, bagaimana seseorang akan selamat? Kalau orang yang berilmu saja bisa larut, bagaimana kita yang sedikit ilmu? Kalau begitu, siapa yang melindungi dari fitnah? Allah Azza wa Jalla.
Allah yang melindungi. Maka dari itu minta kepada Allah, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari berbagai fitnah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Begitu kita panjatkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita enggak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita enggak akan sholat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sedekah. Semuanya karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla, petunjuk dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita jangan merasa kuat, jangan merasa mampu, jangan merasa pintar, jangan merasa aman. Karena ketika seseorang maghrur, tertipu dengan keadaan dirinya, merasa sudah pintar, merasa sudah belajar sekian tahun, merasa sudah berilmu, merasa aman dari fitnah, maghrur, tertipu dengan keadaan dirinya, dia justru akan jatuh dalam fitnah. Dia akan terseret oleh fitnah sedikit demi sedikit. Rahimakumullah. Kali ini kita melihat dan kita menyaksikan. Oleh karenanya selalu kembali kepada Allah, tawakal kepadanya, mohon dengan sungguh-sungguh kepadanya. Kalau semacam Umar radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah daripada fitan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka ini salah satu cara untuk kita hindarkan diri kita daripada fitnah, dengan berdoa dan memohon kepada Allah untuk dilindungi daripada fitnah. Kemudian yang ketiga juga termasuk yang mesti kita lakukan adalah la nukaththir sawadal fitan wadh-dhulm. Jangan kita memperbanyak jumlah ahli fitnah dan orang-orang zalim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan suatu bab dalam Kitabul Fitan. Bab man kariha an yukaththira sawadal fitan wadh-dhulm. Bab tentang orang-orang yang membenci untuk seseorang itu memperbanyak jumlah ahlul fitan dan ahlul zulm, orang-orang yang zalim. Kemudian beliau memberikan beberapa hadis di bawah bab ini yang intinya bahwa dilarang kita memperbanyak jumlah mereka. Walaupun mungkin kita ini tidak tergolong mereka secara murni, tapi kita suka dengan mereka. Ibaratnya kalau istilah para ulama, terkadang menjadi yutabbil mereka, menabuh genderangnya mereka, menyemangati mereka, menjadi penggembiranya mereka. Tidak boleh. Kita harus berpisah dari fitan dan ahlul fitan. Biar jelas ada tamyiz, pembeda, furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan antara ahlul hak dan ahlul batil. Jangan seorang itu berada di atas hak tapi
dia ikut rombongannya ahlul batil. Nah, ini namanya takfir. Memperbanyak jumlah mereka, menabuh genderang mereka, ya, menjadi penggembiranya mereka. Jangan sekali-kali. Na'udzubillah, yang seperti ini bisa membuat orang akhirnya menjadi golongan mereka. Dan dari sekian penjelasan ulama, ya, kita melihat sebagian orang yang akhirnya menjadi orang-orang yang menyeleweng dan terseret fitnah awal-awalnya mencarikan uzur bagi ahli al-batil, ahlul fitan. Ketika orang itu jatuh dalam suatu penyelewengan, kemudian orang tidak mengingkari, justru mengatakan mungkin karena begini, mungkin karena begitu, mungkin dia ma'dzur karena ini, ada uzur mungkin bagi dia. Ya, dia nggak mengingkari, dia tidak setuju dengan yang mengingkari, dia tidak membela yang mengingkari, dan tidak mendukung yang mengingkari, tapi justru mencarikan uzur, mencarikan alasan bagi orang yang salah, yang menyimpang. Ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Ini merupakan sikap takhdzil menurut para ulama. Sikap apa? Takhdzil. Takhdzil itu tidak menolong ahlul haq, ya. Yang semestinya kita ini membantu ahlul haq, menolongnya, membelanya, mendukungnya, mestinya begitu. Tapi justru tidak. Sebaliknya malah mencarikan alasan untuk ahlul batil. Ingat, ini kesalahan berat. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-muslim akhul muslim la yadlimuh wa la yakhdhuluh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh melakukan takdzil terhadapnya. Apa itu takdzil tadi? Membiarkan, tidak menolong, tidak membantu, tidak mendukung padahal dia di atas hak. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sekali lagi akhirnya dia justru mencarikan alasan bagi orang yang berada di atas kebatilan, penyimpangan. Dari sini kemudian lama-lama dia membela. Awalnya apa? Mencarikan alasan. Langkah berikutnya membela. Dibela-bela justru ahlul fitan. Langkah berikutnya apa? Dia sendiri menjadi ahlul fitan. Dia sendiri menjadi ahlul fitan, menjadi ahlul batil. Karena sejak awal dia salah. Dia dengan itu apa? Yukatsir, memperbanyak sawat ahlul batil, memperbanyak jumlah ahlul batil. Na'udzubillah. Maka dari itu sejak awal kita harus punya sikap yang jelas, posisi yang jelas. Al-haq dan ahlul haq yang kita ketahui, kita bersama mereka. Al-batil dan ahlul batil yang kita ketahui, kita jangan memperbanyak jumlah mereka. Berikutnya, termasuk yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh. Ingat dulu ketika terjadi suatu fitnah besar di zaman dulu, zaman Hajjaj tadi yang kita sebutkan,
Abdul Malik bin Marwan dengan salah satu gubernurnya yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yang itu menjadi bala ujian bagi muslimin ketika itu, dengan penyimpangan-penyimpangannya dan dengan kekejamannya. Muncul ketika itu penentangnya yang bernama Ibnul Ash'ath. Ibnul Ash'ath ini awalnya adalah salah satu panglimanya Hajjaj. Salah satu panglimanya Hajjaj itu sendiri, dan termasuk yang tangguh dalam berbagai peperangan. Terjadilah khilaf antara dia dengan Hajjaj, dan pasukan banyak mendukung Ibnul Ash'ath. Akhirnya dia ingin melakukan pemberontakan terhadap Hajjaj. Maka kondisi kacau. Sudah Hajjajnya sendiri seperti itu, akan muncul perlawanan dari orangnya Hajjaj dulunya. Muslimin semakin bingung. Fitnah besar. Dan ini ada fitnah syubhat terkait dengan apa? Pemberontakan yang tidak sesuai dengan syariat. Dan juga ada fitnah syahwat tentunya. Ya. Tidak sedikit dari orang-orang yang ingin apa? Kepuasan. Maka ditanyakan kepada Talq bin Habib, bagaimana menghadapi ujian ini? Bagaimana menghadapi fitnah ini? Kata beliau, fadfa'uha bittaqwa. Tolaklah fitnah ini, hadapi fitnah ini dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadapi fitnah ini dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla? Takwa itu apa? Ditanyakan kepada beliau, takwa itu seperti apa? Kemudian beliau sebutkan seperti yang sering kita dengar, an ta'mala ta'at Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Lakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah secara menyeluruh, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawaballah, di atas cahaya dari Allah, yakni dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, Quran, sunnah. Tarju thawaballah, dan kamu berniat dalam mengamalkannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyat Allah, dan jauhi maksiat kepada Allah. Ala nurin min Allah takhafu iqab Allah, di atas cahaya dari Allah dengan ilmu, meninggalkan maksiat. Nah, berarti kita harus tahu apa itu maksiat, apa itu fitnah, ya kan? Sehingga kita meninggalkannya berdasarkan ilmu. Takhafu iqaballah, karena kamu takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Lakukan itu. Kalau begitu pelajari dan amalkan. Ini salah satu hal yang penting, bahkan ini yang terpenting kalau mau dimaknakan yang sangat luas, yaitu bertakwa kepada Allah untuk menghindari fitnah. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan sebagaimana yang tadi kita baca dari kitab Ighathatul Lahfan. Beliau mengatakan
wala yunji min hadhil fitnah, dan tidaklah menyelamatkan seseorang dari fitnah syubhat illa tajridu ittiba'ir rasul, kecuali dengan tajrid ittiba'ir rasul, melakukan ittiba kepada Rasulullah yang murni. Ini juga bagian dari takwa. Melakukan ittiba kepada Rasulullah dengan murni, jangan tercampuri bid'ah-bid'ah. Wa tahkimuhu fi dikiddin wa jullihi, zahirihi wa batinihi, aqaidihi wa a'malihi, dan menjadikan Rasulullah sebagai hakim, yakni yang kita ikuti dalam segala urusan agama, kecil maupun besar. Dalam segala urusan agama, yang tampak maupun yang tidak tampak. Wa aqaidihi wa a'malihi, baik dalam keyakinan maupun amalan. Urusan agama seluruhnya kita ikuti Rasulullah SAW dengan murni, tanpa terkotori dengan bid'ah-bid'ah. Makanya kalau begitu kita harus apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Ini bagian dari takwa, dan ini ya kunci keselamatan dari fitnah-fitnah adalah apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Az-Zuhri rahimahullah sejak dulu sudah mengatakan, al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Berpegang teguh dengan sunnah itulah keselamatan. Selamat dari apa? Ya, selamat dari fitnah-fitnah. Kemudian selamat dari bid'ah-bid'ah, dan selanjutnya selamat dari neraka. Begitu kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika menjelaskan ucapan Az-Zuhri ini. Al-i'tisamu bis sunnati najatun, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Selamat dari fitnah, selamat dari bid'ah, dan kemudian selamat dari neraka. Kemudian beliau mengatakan, fana'ashul ilmi thabatud din wad dunya wa dhahabu dzalika kullihi dhahabul ulama. Tegaknya ilmu adalah kokohnya agama dan dunia, dan hilangnya ilmu itu dengan hilangnya para ulama. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu kita harus punya perhatian besar terhadap sunnah. Dan sunnah yang dimaksud apa? Ya, secara menyeluruh. Karena kata sunnah ini punya makna yang menyeluruh, yang umum, yakni mencakup banyak hal. Seperti yang dikatakan dalam sebagian ucapan ulama, Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, al-Islamu huwas sunnah was sunnah hiyal Islam. Atau al-Islam hiya sunnah, Islam itu adalah sunnah, was sunnah adalah Islam. Jadi kalau begitu anjuran untuk kita memegang sunnah, yakni kita memegang Islam ini secara menyeluruh. Terkadang seorang memahami sunnah dengan makna yang sempit, walaupun itu makna benar, yaitu amalan sunnah, tidak wajib.
Itu sebagian makna sunnah, dan itu pengertian para fuqaha. Terkadang sunnah dimaknai hadis, berpegang dengan kitab dan sunnah, yakni berpegang dengan Quran dan hadis. Itu juga makna yang benar, tapi itu istilah para yakni ulama muhadditsin. Kita ingin makna yang lebih menyeluruh, berpegang dengan sunnah, yakni Islam secara utuh. Ini yang akan menjamin biiznillah keselamatan dari berbagai fitnah-fitnah tersebut. Disebutkan di sini Abdus Salam Barjis dalam kitab beliau Daruratu al-Ihtimam bis Sunnah, pentingnya harusnya kita mementingkan sunnah. Beliau bermaksud makna tertentu, tapi di sini kita akan membawa kepada makna yang umum pada bagian ini. Beliau mengatakan al-iltizamu bis sunnati amnu al-iftiraq. Di antara faedah mementingkan urusan sunnah ini adalah amnun minal iftiraq, aman dari perpecahan, aman dari perpecahan. Perpecahan dalam agama ini termasuk fitnah. Kebanyakan timbulnya perpecahan-perpecahan karena apa? Ya karena fitnatud dunia, yakni syahwat, atau fitnah syubhat. Sehingga yang menyara dengan yang lain, satu golongan bersaudara dengan yang lain, satu suku bangsa bersatu dengan yang lain, disebabkan karena fitnah syubhat atau syahwat menjadi berpecah. Bahkan bukan hanya satu kelompok dengan kelompok lain, terkadang satu keluarga, saudara dengan yang lainnya berpecah. Kenapa? Syubhat atau syahwat. Itu sebabnya, fitnah. Maka dengan kita berpegang dengan sunnah akan selamat dan aman daripada perpecahan itu. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-bid'atu makrunatun bil furqah kama anna sunnata makrunatun bil jamaah. Bid'ah itu selalu beriringan dengan perpecahan, dan sunnah itu selalu beriringan dengan persatuan. Bid'ah selalu beriringan dengan perpecahan, dan sunnah selalu beriringan dengan persatuan. Kalau kita ingin bersatu di atas al-haq, maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Kata Syekh Abdul Salam, فإن الاجتماع على العمل بالسنة يمنع وقوع كثير من الاختلافات المؤدية إلى العداوة والبغضاء. Karena sesungguhnya kita berkumpul dalam mengamalkan sunnah akan menghalangi jatuhnya seseorang atau banyak orang dari perselisihan-perselisihan yang mengantarkan kepada permusuhan dan kebencian. Walidha fa inna mujtama'a ahli sunnati tan'adimu fihi al-furqatul madmumah. Oleh karena itu, suatu masyarakat ahlus sunnah yang betul-betul mengikuti sunnah akan hilang perpecahan yang tercela, allati tabdu zahiratan fi mujtama'ati ahlil bid'ah, yang itu nampak jelas. Perpecahan itu
nampak jelas di masyarakat ahli bid'ah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Ali Imran 105. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata. Siapa mereka yang berselisih itu dan kenapa? Qatadah mengatakan yakni ahlul bid'ah. Yang dimaksud adalah ahli bid'ah, mereka berselisih. Karena bid'ah itu fitnah, syubhat, berselisih, membuat mereka berpecah-pecah. Karena pemikiran-pemikiran yang salah, syubhat-syubhat yang menimpa mereka, terjadi diskusi, terjadi perdebatan, terjadi dialog, terjadi kebencian dan kemudian permusuhan dikarenakan syubhat. Sebelum datangnya syubhat, mereka bersatu, mereka bersaudara. Tapi dengan adanya syubhat, fitnah, syubhat, maka terjadilah perselisihan. Oleh karenanya ikutilah sunnah, tinggalkan syubhat dan syahwat. Kita akan kembali kepada persatuan. Dalam ayat yang lain pada surat Hud 118 dan 119. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Dan orang-orang itu masih tetap saja mukhtalifin, saling berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali siapa yang dirahmati Rabbmu. Walidzalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Siapa yang tetap berselisih itu dan siapa yang dirahmati Allah sehingga tidak jatuh dalam perselisihan. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah menafsirkan bahwa mereka yang mukhtalifin, yang tetap berselisih, innahum ahlul batil, bahwa mereka adalah orang-orang yang berada di atas kebatilan, yang berada di atas kebatilan, di atas syubhat-syubhat, sehingga mereka terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah. Siapa yang dirahmati oleh Allah sehingga tidak jatuh dalam perselisihan dan enggak jatuh di dalam syubhat-syubhat. Mujahid rahimahullah mengatakan, fa inna ahlul haq laisa fihim ikhtilaf. Sesungguhnya orang yang di atas kebenaran, mereka tidak berselisih. Kalau begitu, siapa mereka? Hum ahlus sunnah, kata Ikrimah. Mereka adalah ahlus sunnah. Kata Ikrimah, mereka adalah ahlus sunnah. Ya. Malik bin Anas, Imam Malik juga mengatakan, anna ahlar rahmati la yakhtalifun, bahwa ahlur rahmah, orang-orang yang dirahmati Allah, mereka tidak berselisih. yakni ahlus sunnah, yang sama-sama berpegang dengan sunnah, mereka tidak berselisih. Mereka dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Abul Aliyah Ar-Riyahi mengatakan dalam wasiatnya, Iyakum bahadil ahwa allati tulqi bainan nasi al-adawa wal baghdha. Hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah ini, di mana bid'ah-bid'ah tersebut melontarkan di tengah-tengah manusia permusuhan dan kebencian.
Sehingga mereka terus berselisih. Karena ahwa bid'ah-bid'ah itu, syubhat-syubhat itu. Faqala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika mengetahui wasiat dari Abu Aliyah, beliau mengatakan rahimahullah, sadaqa wa nasah. Semoga Allah merahmati Abu Aliyah. Betul yang beliau katakan. Dan beliau telah meniatkan niat yang baik dengan nasihat itu kepada umat ini. Yakni tinggalkan bid'ah-bid'ah, supaya jauh dari permusuhan dan kebencian dan perselisihan. Untuk itu Ibrahim At-Taimi rahimahullah berdoa. Apa doa beliau? Allahumma asimni bidinika wa bisunnati nabiyyik. Ya Allah, lindungilah aku dengan agamamu dan dengan sunnah nabimu minal ikhtilafi fil haq, dari perselisihan dalam urusan yang benar, wa min ittiba'il hawa, dan lindungilah aku dari mengikuti hawa nafsu, wa min subulid dhalalah, dan lindungilah aku dari jalan-jalan kesesatan, wa min syubuhatil umur, dan dari perkara-perkara syubhat, wa minaz zaigi wal khusumat, dan juga dari penyelewengan dan bid'ah-bid'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian beberapa nukilan dari para ulama kita rahimahumullah. Jadi agar kita ini selamat dari syubhat-syubhat dan syahwat, maka kita harus berpegang dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kokoh di atas sunnah, seperti Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, adzu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku dan sunnah para khulafaku dengan gigi geraham kalian. Pegangi kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham, jangan sampai lepas. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian bid'ah-bid'ah. Ini dua wasiat Rasul, berpegang dengan sunnah dan otomatis menjauhi bid'ah. Supaya selamat dari apa? Dari berbagai macam perselisihan yang timbul karena syubhat-syubhat. Bukankah Nabi mengatakan apa sebelumnya? May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku, dia akan melihat berbagai perselisihan yang banyak. Dari mana timbulnya perselisihan ini? Kalau tidak dari syubhat, timbul dari syubhat. Ya, muncul ketika itu syubhatnya orang-orang Syiah, atau yang kemudian menjadi orang-orang Syiah Rafidhah. Apa syubhatnya? Membela Ali, mengagungkan Ahlul Bait. Ya, ini awalnya. Nampaknya apa? Benar. Sekilas slogan-slogan mereka benar, cinta Ahlul Bait. Tapi ternyata dia sisipkan di situ apa? Hal-hal yang batil. Mulai merendahkan Abu Bakar, mulai merendahkan Umar, sedikit demi sedikit. Ya, ini yang namanya syubhat.
Mereka tidak langsung mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, walaupun akhirnya Syiah mengatakan begitu. Abu Bakar kafir, Umar kafir. Tapi apakah ketika itu seperti itu? Awalnya tidak. Awalnya yang ini tidak disebut. Yang disebut apa? Cinta Ahlul Bait. Mengagungkan Ali. Ali adalah orang yang diwasiati oleh Rasulullah. Berikutnya, kalau begitu Abu Bakar tidak diwasiati, Umar tidak diwasiati. Kalau begitu mereka merampas. Nampak awalnya bagus slogan cinta Ahlul Bait. Akhirnya seperti itu. Terjadi khilaf di antara muslimin. Muncul syubhatnya mereka masih, dan orang-orang yang menjadi orang-orang Khawarij berikutnya, yakni pendahulu-pendahulu mereka, mengkritik Utsman dengan berdalih keadilan ini dan itu. Utsman telah melakukan nepotisme, Utsman telah melakukan ini dan itu, kezaliman terhadap sebagian sahabat. Yang pertama kali mendengar apa? Oh, kelihatannya bagus. Ajakan ini bagus untuk memprotes Utsman karena Utsman melakukan nepotisme dan kezaliman-kezaliman dan menyelewengkan harta muslimin. Akhirnya ikutlah orang yang ikut. Ketika mendengarkan syubhat-syubhat ini, terperosok padanya, sehingga menjadi rombongan mereka yang melakukan pemberontakan kepada Utsman. Terjadi khilaf di antara muslimin. Ya, karena ini syubhat. Kemudian berikutnya syubhat yang lain. Golongan orang-orang Khawarij memunculkan syubhat lagi. Di zaman Ali radhiyallahu anhu. Padahal mereka awalnya ikut bersama Ali dan masuk di pasukan Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali mau berunding dengan Muawiyah, nampak di sini tanda-tanda kebaikan bagi muslimin, persatuan. Muawiyah dan kelompoknya mengangkat kitabullah. Mari kita berhukum kepada kitabullah. Maka kelompok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyambut baik. Segera mereka sama-sama kembali kepada kitabullah untuk menuju kepada suatu persatuan di atas kitabullah. Terjadilah kejadian yang disebut dengan tahkim. Ali mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan, berunding. Muncullah orang-orang Khawarij dengan syubhatnya. Tidak rela muslimin bersatu. Bagaimana Ali berhukum kepada seseorang, kepada manusia? Bukankah inil hukmu illa lillah? Hukum itu hanya milik Allah. Muncul syubhat. Orang yang tidak tahu menyangka, oh betul juga ayat Quran, hukum itu hanya milik Allah. Bagaimana seseorang berhukum kepada manusia? Terseretlah sebagian orang dan banyak mengikuti mereka. Syubhat. Ya, terjadi perselisihan di tengah muslimin. Sampai pada akhirnya mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu dan bahkan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Muncul berikutnya pula syubhat yang lain. Untuk menghadapi orang-orang Khawarij ini, muncullah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang mengatakan amalan itu bukan termasuk iman. Jadi kalau kalian mengkafirkan orang yang salah dalam beramal, di mana berbuat maksiat, itu penilaian yang salah. Ya, karena apa? Karena amal bukan termasuk iman, sehingga orang yang amalnya tidak karuan dia masih mukmin. Dalilnya apa?
Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh beda. Amal soleh bukan termasuk iman. Syubhat. Sedikit orang mikir betul juga ya. Semuanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau amal soleh termasuk iman, kenapa disebut dua kali kalau begitu? Iman dan beramal soleh. Cukup beriman sudah mengandung makna amal soleh. Betul juga ya. Jatuhlah sebagian orang dalam syubhat khawarij. Syubhat ini, ya, dan pemahaman mereka tidak benar, batil. Amal termasuk iman. Allah menyebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah sebutkan amal saleh ini bukan karena amal saleh bukan iman, tapi Allah sebut karena pentingnya amal saleh dalam jajaran amalan-amalan iman ini. Iman ada keyakinan, ada perbuatan qalbu, ada perbuatan anggota badan. Nah, perbuatan anggota badan ini termasuk yang sangat penting dalam iman, maka Allah sebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tapi ketika itu sebagian orang tidak memahami hal ini. Ya, ini namanya syubhat. Sehingga dia memisahkan antara iman dengan amal saleh, sehingga menganggap amal saleh bukan daripada iman, dan akibatnya ketika orang banyak salah dalam amalannya tetap divonis sebagai orang mukmin, bahkan imannya sempurna, bahkan imannya seperti malaikat dan para nabi dan para rasul. Ini dalam rangka apa? Menghadapi orang-orang khawarij yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Muncul syubhat ini. Muncul lagi berikutnya syubhat-syubhat, ya, yang lain atau bahkan sebelumnya. Syubhat orang Qadariyah, ya, yang tidak mengimani takdir. Tidak mengimani takdir dengan syubhat yang macam-macam. Menganggap bahwa segala urusan bermula sejak terjadinya urusan tersebut, tidak didahului dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian orang juga ikut. Ketika tidak mengikuti sunnah, akan terperosok dalam akidah ini, Qadariyah. Karena dianggap kalau semuanya dengan takdir, sampai orang masuk neraka juga dengan takdir, ya, ini bisa mengarah kepada keyakinan Allah itu zalim. Jadi Allah itu zalim kalau dikatakan semua dengan takdir. Akal. Syubhat. Sebagai orang mengiyakan, oh betul juga ya. Kalau orang masuk neraka sudah dengan takdir Allah, ya zalim berarti Allah itu. Nah, mulai akhirnya nggak beriman dengan takdir. Syubhat. Ya. Meninggalkan ayat-ayat yang jelas tentang takdir. Meninggalkan ayat-ayat yang jelas bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menzalimi siapapun dan seorang pun. Meninggalkan ayat-ayat yang jelas bahwa Allah juga memberikan pada manusia itu kemampuan dan kemauan, yang dengan itu dia bisa memilih. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah berikan petunjuk pada orang itu, mau jadi kafir, mau jadi orang yang bersyukur. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Silahkan yang mau beriman beriman, yang mau kafir kafirlah. Manusia punya kehendak juga. Dia lupakan ayat-ayat itu. Hanya dengan akal memahami masalah takdir, sehingga jatuh dalam fitnah Qadariyah. Tidak beriman dengan takdir. Dan berikutnya terus dari waktu ke waktu bermunculan bid'ah-bid'ah, sehingga terjadi perselisihan-perselisihan sampai saat ini. Kelompok-kelompok sesat itu masih tetap ada. Yang khawarij masih banyak.
Yang Syiah juga sangat banyak. Yang Qadariyah, Mu'tazilah juga banyak. Walaupun sebagiannya tidak berbentuk suatu komunitas, tapi pemikiran ada di tengah-tengah muslimin. Begitu pula bidah-bidah belakangan, syubhat-syubhat di belakangan ini dari orang-orang hizbiyin yang mengikuti berbagai macam jamaah-jamaah dakwah yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Masing-masing punya syubhat. Baik mereka yang kembalinya kepada Khawarij, atau kembalinya kepada Syiah, atau Qadariyah, Mu'tazilah, atau kembalinya kepada Aqlaniyin, orang-orang yang mengkultus akal. Semuanya ada di tengah masyarakat ini. Dan banyak terjadi khilaf karena syubhat-syubhat mereka itu. Maka kembali kepada wasiat Rasulullah. Apa wasiat Rasulullah? Setelah beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah ini terbukti, ya kan? Kita melihat, kita mendengar, kita membaca, dan juga bahkan tidak jarang kita ditawari bid'ah-bid'ah tersebut, diajak untuk mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Ingat wasiat Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, pegangi sunnahku, supaya selamat dari hal itu semua. Wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin, dan pegang dengan sunnah, berpegang dengan sunnah para khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Al-Mahdiyyin min ba'di, sunnah para khulafa'ur rasyidin yang dapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham dan jauhi perkara-perkara bid'ah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, di sana masih terdapat yakni berbagai wasiat baik dari Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang menganjurkan kita untuk kokoh di atas sunnah. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam beberapa ayat, di antaranya pada surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu, dan apabila kalian hati dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk. Kalau begitu suatu jaminan dari Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan tunjuk darinya. Bagi siapa jaminan itu? Bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau, berjalan dengan sunnah beliau. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158 juga Allah berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikuti dia, ikuti Nabi, mudah-mudahan kalian mendapat petunjuk. Mudah-mudahan
Kalau dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan seperti itu, artinya apa? Pasti. Ya, tidak seperti kita ngomong mudah-mudahan. La'allaka bi khair, mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik. Kalau ucapan kita bermakna dan kalian yadun, kalian mendapat petunjuk. Ini juga jaminan. Sebagaimana ayat yang sebelumnya. Terjamin, jaminan yang tidak akan diselisihi. Jaminan dari Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hidayah, selamat dari syubhat, syahwat, ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita koreksi, betulkah kita sudah mengikuti beliau? Kenapa ada orang-orang yang nampaknya mengikuti tapi kok tidak dapat petunjuk? Tapi kok sesat? Ikut kelompok-kelompok sesat, ikut cara-cara hizbiyin. Bukankah dia juga menjunjung tinggi ittiba'? Iya, ucapannya, pengakuannya, dia berittiba', mengikuti Rasul. Tapi lihatlah prakteknya. Betulkah dia telah mengikuti Rasulullah? Benarkah dia telah mengikuti Rasulullah? Lihat secara rinci, periksa, muhasabah, introspeksi diri. Betulkah sudah mengikuti Rasulullah secara rinci? Bukankah tadi kata Ibnu Qayyim, obat daripada syahwat dan syubhat ini, terutama syubhat, tajrid mutaba'atir Rasul, mengikuti Rasulullah dengan betul-betul murni fi dikkid din wa jullihi, baik dalam urusan agama yang kecil maupun yang besar. Kalau kita betul-betul sudah mengikuti, pasti akan dapat petunjuk. Pasti. Karena itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau dia ternyata sesat, nah periksa. Berarti di sana ada sesuatu yang belum benar dalam ittiba'nya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semuanya telah jelas dan rinci. Tinggal kita mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda." Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang sangat terang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Seperti hadis tadi. Semuanya telah diterangkan. Yang mendekatkan kepada surga sudah jelas semua. Yang menjauhkan dari neraka sudah jelas semua. Nabi tinggalkan kita di atas jalan ini. Yang Nabi sebut lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak akan terpleset darinya sehingga jauh melenceng kecuali memang orang yang binasa. Kecuali orang yang binasa memang. Kenapa? Karena enggak mengikuti sunnah. Sudah jelas. Jalan sudah digambarkan seperti siang hari.
walaupun di waktu malam seperti siang hari. Kok masih ada yang melenceng? Ya memang orang yang binasa kan. Sudah jelas seperti ini masih tidak mengikuti, akibatnya celaka. Maka dari itu sekali lagi kembali kepada jalan keselamatan, yaitu apa? I'tisam bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka kita akan mendapatkan keselamatan dari fitnah dan keselamatan dari an-nar. Tanpa berpegang teguh dengan sunnah, maka sebaliknya seorang akan celaka, jatuh dalam fitnah, jatuh dalam bid'ah, dan akhirnya jatuh dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian ahibati rahimakumullah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga dari kutipan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan ucapan para ulama, kita bisa melihat jalan kita yang di hadapan kita, sehingga kita bisa menghindari kebatilan-kebatilan dan mengikuti kebaikan. Dengan itu insyaallah kita akan sampai kepada tujuan, yaitu bertemu Allah Azza wa Jalla, melihat Allah Azza wa Jalla di surganya kelak. Itu yang kita harapkan dan itu yang kita minta dan mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya yang sebesar-besarnya. Ada beberapa pertanyaan atau banyak pertanyaan. Semoga ya saya bisa menjawab dengan benar, dan yang belum terjawab karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan,